Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral lagi ada sebuah video yang mana Gus Muwaffiq menyentil Bapak Ali Jindan ya. Saya nggak nyebut Habib karena ahlaknya masih jauh ya. Nah, jadi nyentil Bapak Ali Jindan ya, tentang ya segala diklaim ya sama Bapak Ali Jindan ini ya. Dan nanti ada juga Gus Abbas bener-bener ngamuk sih terkait kejadian yang berada di Karawang. Mohon disimak sampai akhir. Kita ke video. Karena kita tidak pernah menceritakan bangsa kita. Akhirnya saya ngawur. Merah putih di gitu. Apa yang menjadi milik kita diceritakan sebagai milik nenek moyangnya, apa kan blenger. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat putih? Dari wong Indonesia kepian lah, dari wong Arab ngawur ae sampean. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat, itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Islam niku mbok pikir melupakan masa lalu kita. Mulane awak dhewe niku kadang saiki wis gak ono. Sing diceritakno iki masa lalu wong liya ae. Masa lalune Habib, masa lalune apa? Masa lalune wong Jawa iki gak ono yang nyeritakno belas lho. Sing kono nyeritakno ono sing iso mabur Isra Mi'raj 70. Lah dhewe padahal dhewe juga punya cerita-cerita kuat. Wis ngene ae gak usah dato. Arab duwe sejarah, Eropa duwe sejarah, Cina yang duwe sejarah. Bangsa-bangsa mereka sangat kuat, tapi satu ketika Arab pernah dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia, Eropa dihancurkan Mongolia. Akhirnya Mongolia tidak punya lawan, Genghis Khan gak ada dilawan. Akhirnya kerungu ono kerajaan besar di tanah Jawa jenenge Singosari. Mereka menantang Singosari, utusane mrene karo Raja Singosari jenenge Kertanegara, menci ketok kupinge lho, kok gak medeni wong Malang. Utusan raja terbesar di dunia teko rene, telek balik di kupingmu tinggal. Saudara-saudari kalian, mereka semua sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana nasab mereka sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pergerakan mereka sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pengetahuan mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pemahaman mereka dan doktrin mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah. Ayatnya Allah sudah terang benderang di depan masyarakat Majalengka. Semalam ada beberapa kiai dan para ulama NU, khususnya juga yang masuk dalam kepengurusan PWI dan Laskar Sabilillah, yaitu adalah Tubagus Mogi dengan Kiai Ihsan Badawi dari Bekasi. Itu ceritanya dipanggil oleh Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Kebetulan Kiai Junaidi Al-Baghdadi juga termasuk pengurus pusat daripada Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, mengadakan biasa acara rutinan tiap malam minggu. Begitu datang konvoi dengan 5 mobil untuk menghadiri pengajian, ternyata dicegat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu adalah menurut informasi mereka semua pakai motor dan mencegatnya
di depan mobilnya, kemudian mereka ngeroyok, bahkan sampai mengadakan gerakan-gerakan anarkis dan kekejaman. Di antaranya adalah mobilnya Ki Ihsan hancur katanya, semuanya hancur. Akhirnya terjadi kepanikan, kemudian pada akhirnya terjadi persekusi. Beberapa korban di antaranya adalah Banser Ansor, di antaranya adalah jadi korban ada 3 orang. Ini saudara-saudara sudah membuktikan kepada kita semua siapa itu mereka. Jadi kepanikan, kemudian pada akhirnya terjadi persekusi, dan pada akhirnya beberapa korban di antaranya adalah Banser Ansor, di antaranya adalah jadi korban ada 3 orang. Ini saudara-saudara sudah membuktikan kepada kita semua siapa itu mereka, dan kita sudah membuktikan kepada kita di depan mata kita semua siapa itu PWI dan Laskar Sabilillah adalah salah satu pasukan yang sangat ditakuti oleh mereka. Pasukan yang sangat ditakuti oleh mereka, barangkali kekuatan daripada Laskar Sabilillah dan PWI ini akan bisa menghancurkan kekuatan mereka yang memiliki program-program batil ada di Indonesia, yang memiliki program-program yang tidak baik untuk Indonesia. Saudara-saudari kalian, mereka semua sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana nasab mereka sudah diungkap oleh Allah, bagaimana pergerakan mereka sudah diungkap oleh Allah, bagaimana pengetahuan mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah, bagaimana pemahaman mereka dan doktrin mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah. Ayatnya Allah sudah terang benderang di depan masyarakat Majalengka. Ayatnya Allah sudah ditunjukkan kepada Allah kepada masyarakat Majalengka. Maka tidak ada kata lain kecuali kita semua ayo bergerak bersama-sama menyambutnya, kemudian kita pertahankan, kita bentengi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, kita bentengi rakyat, kita bentengi Bhinneka Tunggal Ika, kita bentengi demokrasi Indonesia, kita bentengi Pancasila dan para ulama, para kiai kita. Saudara-saudara sekalian, ini sudah ditunjukkan kepada Allah bahwa mereka itu sebetulnya adalah cara-caranya adalah cara-cara PKI. Ini kalau seumpama dibiarkan, mereka akan bisa membunuh para ulama, para kiai. Pada waktu zaman PKI itu yang dibunuh itu tidak tanggung-tanggung jenderal TNI. Kenapa? Karena kita lalai. Jangan sampai itu terjadi seperti tahun 65. Pergerakan mereka sangat masif, pergerakan mereka sudah ditunjukkan oleh Allah, kita dibela oleh Allah, kita berada di dalam naungan ilmunya Allah, kita dibela oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada kata lain, Indonesia saudara-saudara adalah sebuah negara, tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin orang semacam itu bisa menguasai negara lain, bisa menguasai Afghanistan, bisa menguasai Libya, bisa menguasai Irak, bisa menghancurkan Syria. Tapi insya Allah pergerakan rekayasa Yahudi yang menjual agama Islam, menjual baginda Rasulullah SAW, insya Allah mereka akan busuk di negara kita, negara Indonesia. Betul-betul mereka akan busuk, mereka akan ketemu di sini. Saudara-saudara sekalian, Indonesia sudah tidak menerima orang semacam itu. Indonesia, tanah Indonesia, Ibu Pertiwi sudah menolak kehadiran mereka, sudah menolak mereka semua. Maka dari itu saudara sekalian, mari kita berjuang, jangan kita jadi pengkhianat, jangan biarkan bangsa ini dipecah belah. Justru mereka yang memecah belah, dari dulu kerjaannya memecah belah, sekarang dikamuflase PWI, Laskar Sabilillah memecah belah umat. Ini adalah kelicikan mereka, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita harus hati-hati, saudara sekalian. Kita membentuk PWI dan Laskar Sabilillah dalam rangka membentengi para ulama, dalam rangka membentengi negara dan bangsa. Kenapa? Karena doktrin-doktrin mereka bukan fitnah, bukan hoax, tetapi sudah ada buktinya, semua tersebar dan buktinya sudah nyata, datanya sudah ada. Kita bisa tanding data, saudara-saudara sekalian, dan mereka itu adalah nyata-nyata. Mereka semua tidak ada sedikit pun untuk setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada sedikit pun untuk bisa menghormati Indonesia, menghormati para ulama Indonesia. Mereka tidak ada sedikit pun bisa menghormati para ulama, para ajengan nu aya di Pasundan teu aya eta sekalian. Maka dari itu saya minta kepada kalian, kita bergerak dalam kebangsaan, dalam ke-NU-an. Mudah-mudahan adanya PWI dan Laskar Sabilillah ini bisa menggerakkan seluruh pergerakan yang ada di Majalengka. Dan saya minta doanya, mudah-mudahan nanti di Kerawang, nanti malam mudah-mudahan pelantikannya berjalan dengan lancar.
Sebab ini sudah ada penghadangan-penghadangan, termasuk juga di Purwakarta juga ada penghadangan. Kita tidak mau ribut, kita tidak mau kita tidak mau berantem. Walaupun kalau kita ribut dan berantem, saya pastikan Laskar Sabilillah pasti akan menang. Tapi kita tidak mau melukai sesama rakyat ini. Kita tidak mau melukai sesama anak bangsa, tidak akan. Jadi kalau seumpama ada persekusi daripada para muhibbin, orang Majalengka asli, rakyat Indonesia asli, tiba-tiba karena kena doktrin membenci para ulama, para kiai, persekusi, maka yang harus kalian lakukan satu, mana Habibnya, mana Ba'alwinya. Kalau kalian tidak usah bicara, saya tidak ada urusan dengan kalian. Yang mendoktrin kalian seperti itu siapa? Mana bos kalian? Datang sini. Gimana Pak? Nah, saudara-saudara kalian, jadi ini kadang-kadang yang namanya Ba'alwi itu ya gitu, kadang-kadang menyuruh orang-orang kita, menyuruh rakyat Indonesia untuk berantem. Jadi kalau semua mereka diajak berantem, ya mereka ngumpet kadang-kadang. Jadi akhirnya yang jadi korban orang-orang kita. Makanya saudara-saudara kalian, kalau semua ada pergerakan yang dilakukan oleh para muhibbin, kalian jangan terpancing, kalian jangan sampai terpancing, kalian jangan sampai ikut terprovokasi. Hadapilah mereka dengan sabar supaya mereka kembali dan mereka itu dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Ibu Pertiwi, untuk kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Jadi kita tidak ada urusan dengan muhibbin, kita tidak ada urusan dengan rakyat Indonesia, tapi yang kita urus adalah kaum Wahabiyah dengan kaum Ba'alwi. Ini yang kita urus. Betul. Makanya saudara-saudara kalian, kalau seumpama ada orang datang, muhibbinnya bilang, saya tidak ada urusan dengan kalian. Kalau seumpama datang, mana bos kalian, suruh datang sini. Bos siapa? Ba'alwinya mana? Suruh datang sini. Anda di Indonesia jangan macam-macam, jangan mempengaruhi, jangan mendoktrin rakyat yang tidak benar. Ini bangsa saya, ini tanah kelahiran saya. Betul. Saudara-saudara sekalian itu. Kemudian juga saya minta kepada aparat daripada Polri dan TNI untuk lebih tegas lagi dalam membela bangsa dan negara. Kenapa? Karena ada beberapa oknum-oknum Polri yang kadang-kadang rada ambivalen terhadap pembelaan terhadap bangsa dan negara, padahal mereka sudah sumpah di depan negara, di depan bangsa, dan sumpah di depan bangsa, di depan negara itu sama dengan sumpah depan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kalian, saya minta panjenengan semua sabar, panjenengan semua juga saya minta tegakkan badan. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalian hadapi mereka dengan gagah, kalian hadapi mereka dengan kesatria. Laskar Sabilillah tidak boleh melempem, tapi yang gagah, tidak boleh takut sama siapapun, karena ini adalah demi negara, demi bangsa, demi leluhur, demi sejarah para wali. Maka orang-orang Wahabi tahu, orang Ba'alwi juga sama. Apa? Yaitu adalah memisahkan budaya dari syiar Islam. Seolah-olah kalau budaya Pasundan itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Seolah-olah kalau kita pakai blangkon Pasundan, seolah-olah bukan Islam. Seolah-olah kalau kita pakai imamah biar orangnya bodoh, seolah-olah kayak Wali Songo. Kalau nggak percaya silakan. Panjenengan yang nggak bisa ngaji, nggak pernah mondok, baca Al-Quran nggak bisa, saya kasih imamah udeng-udeng, saya kasih gamis, saya kasih sorban, masuk di pesantrennya Aba Ja'far, insya Allah santri semuanya nyucuk tangan sampean semua. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Ini menunjukkan apa? Mereka sudah berhasil mengikat masyarakat dalam budaya mereka. Saudara-saudara sekalian, tapi kalau seumpama ada orang pakai blangkon masuk di rumahnya Aba Ja'far, insya Allah dicuekin, karena dianggapnya blangkon itu tidak Islam. Yang Islam itu adalah budaya Arab. Ini yang dibangkitkan oleh Nahdlatul Ulama, bahwa Islam itu bukan budaya Arab, bahwasanya budaya kita pun sudah di Islam. Yang namanya blangkon tuh imamah batik, ada batik Jawa, ada batik Sunda, itu imamah sebetulnya, udeng-udeng sebetulnya, cuma simpel saja dijadikan adat budaya. Saudara-saudara sekalian, budaya kalian semua Pasundan, silakan, dari mulai tariannya, dari mulai wayangnya, termasuk wayang golek. Saya bilang
bahwasanya di wayang kulit dan wayang yang ada di Jawa Tengah, termasuk Mahabharata, termasuk apa yang ada yang suka ditampilkan oleh Kang Asep. Oke, teman-teman, Bapak, itu dia tadi video yang mana Gus Abbas sangat marah sekali ya tentang terkait kemarin kejadian di Kerawang ya. Intinya apa-apa segera diklaim ya oleh mereka ya. Intinya semoga Gus Abbas juga dakwahnya diberi keamanan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ada Gus Muafik yang mana nyentil ya Habib Ali Jindan ya, Bapak Ali Jindan. Enggak Habib sih, masih jauh akhlaknya ya, karena kalau Habib itu emang benar-benar harus akhlak baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.